Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Arvina Putri dengan NIM 210523617232. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perhitungan struktur balok sederhana dengan beban terpusat miring menggunakan software ETABS. Langkah pertama adalah buka software ETABS. Jika belum memiliki, maka dapat di-download terlebih dahulu pada web atau link yang tersedia di internet. Selanjutnya, setelah software terbuka, maka pilih opsi New Model untuk membuat permodelan balok yang akan kita hitung. Selanjutnya akan muncul tampilan dari New Model, pilih Save User Default Setting, kemudian klik OK. Lalu, ubah pada tampilan New Model Quick Templates pada bagian Number of Grid Line in X Direction menjadi 2 karena balok yang kita gunakan memiliki 2 titik. Kemudian ubah juga bagian Number of Grid Line in Y Direction menjadi 1. Kemudian untuk di bagian Storage Dimension, ubah Number of Storage menjadi 1 juga. Pilih Grid Only, kemudian klik OK. Setelah mengaturnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tapi di sini satuannya masih belum sesuai karena saya menggunakan satuan meter, tetapi pada sini masih menggunakan satuan feet. Langkah selanjutnya adalah pilih Set Elevation View, kemudian pilih yang nomor 1. Setelah itu pilih Option, kemudian Display Unit. Display unit ini digunakan untuk mengubah ukuran atau satuan pada balok sesuai dengan yang kita gunakan. Karena saya menggunakan meter dan KGF, maka pada bagian sini dirubah menjadi meter, dan KGF. Selanjutnya, klik kanan untuk memodifikasi grid. Pilih Modify atau Show Grid System. Kemudian pada menu ini digunakan untuk mengubah panjang balok yang akan dihitung. Karena saya menggunakan 10 meter, maka pada bagian ini ubah menjadi 10 meter. Lalu klik OK. Selanjutnya buat balok dengan menu Draw Beams. Draw Beams terletak pada bagian ini yang berbentuk seperti garis lurus miring. Kemudian gambar balok dari titik A hingga titik B. Jika sudah sesuai, pasti panjang balok akan sesuai dengan ukuran yang kalian gunakan. Selanjutnya mengganti tumpuan, karena balok yang saya gunakan tadi memiliki tumpuan jepit-jepit, sedangkan pada bagian permodelan awal tumpuannya sendi, maka tumpuan harus diganti dengan mengklik dua bagian tumpuan, kemudian pilih Assign, kemudian klik Join, lalu Restrange. Pada menu Join Assignment, ubah Restrain pada bagian ini, kemudian klik OK. Agar balok yang akan kita hitung berupa tumpuan menjadi jepit. Selanjutnya adalah pilih menu Define Material Properties dan Add New Material. Lalu pilih User, pada bagian Region, Material Type pilih Other, kemudian klik OK. Selanjutnya masuk ke menu Material Properties Data. Untuk material name bebas diisikan dengan nama apa saja. Untuk milik saya isikan dengan balok jepit. Kemudian klik OK. Sehingga akan muncul material baru yang akan kita gunakan dengan nama balok jepit. Selanjutnya pilih menu Define kembali, kemudian klik Section Properties Frame Section seperti pada gambar. Lalu pada Frame Properties pilih Add New Property, lalu pilih pada bagian types-nya konkret yang persegi, rectangular section,
Kemudian pada bagian ini dirubah menjadi balik jepit dan materialnya disesuaikan dengan milik kita tadi. Kemudian klik OK. Selanjutnya tambahkan beban yang akan kita hitung dengan menu Assign, Frame Loads, kemudian Point. Karena beban kita terpusat miring, maka kita harus mencari terlebih dahulu beban vertikal dan beban horizontalnya dengan rumus seperti ini. Setelah masuk ke menu Frame Load Assignment, pilih pada bagian ini menjadi Gravity, kemudian pada bagian ini rubah menjadi Absolute, dan isikan pada bagian ini jaraknya, kemudian ini bebannya. Pertama-tama saya akan mengisikan beban vertikal saya, kemudian isikan juga beban horizontal dengan pilih Add Existing Load untuk menambahkan. Selanjutnya setelah beban dimasukkan, pilih Analyze, lalu klik Run Analyze. Kemudian akan diarahkan untuk menyimpan file yang akan kita hitung. Setelah file tersimpan, maka akan muncul runtutan balok seperti ini pada bagian 3 dimensinya. Kemudian untuk melihat gaya geser, gambar lintang, dan gaya normal serta momennya, dapat klik pada bagian ini. Kemudian disesuaikan dengan yang kita cari. Untuk axial force, maka digunakan untuk menghitung gaya normal, kemudian shear 22 digunakan untuk melihat diagram geser, kemudian untuk momen 33 digunakan untuk melihat momen. Pada bagian ini rubah menjadi show values agar nilai yang kita ingin hitung dapat muncul. Kemudian klik apply. Yang pertama untuk gaya normal, maka gambarnya akan muncul seperti ini. Kemudian untuk geser, gambarnya seperti ini. Dan untuk yang momen, gambarnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan perhitungan manual apakah hasilnya terdapat perbedaan atau tidak. Di sini ada perhitungan manual yang sudah saya hitung dengan hasil seperti ini. Untuk reaksi tumpuannya, untuk MX-nya, gaya normalnya, gaya geser, kemudian untuk penggambaran gaya dalamnya. Lalu yang terakhir, permodelan gambar gaya dalam pada SAP 2000 dan ETABS. Di sini saya akan membandingkan hasil yang saya dapatkan di SAP 2000 dan ETABS. Pada bagian sini, terdapat hasil yang saya dapatkan dengan perhitungan menggunakan software SAP 2000. Kemudian pada bagian sini terdapat hasil perhitungan yang saya lakukan dengan ETABS. Analisisnya, pada kedua perhitungan yang dilakukan didapatkan hasil dengan selisih perbedaan antara 0,3 sampai 0,4. Dari analisis ini, saya menyimpulkan hal ini terjadi karena nilai beban yang dimasukkan. Pada perhitungan SAP 2000, nilai beban horizontal dibulatkan menjadi 86,6, sedangkan pada ETABS tertulis 86,6025. Sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan hasil. Namun karena perbedaan hasilnya tidak banyak, maka hasilnya masih cukup relevan antara SAP 2000 dan ETABS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.